Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita memuji kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, karena kita telah dikaruniai taufik dan hidayah sehingga pada saat ini dapat berada di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan rangkaian ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat menjadi bekal untuk menghadapi kehidupan baik di alam barzah maupun kehidupan di alam akhirat yang kekal abadi. Hadirin, berdasarkan hadis Nabi, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya berusia antara 60 sampai 70 tahun. Kalau ada yang lebih dari itu pun amat sedikit. Dan ternyata umur yang pendek tadi amat terasa. Bapak-bapak dan ibu-ibu dapat membayangkan pada usia 30 tahun yang lewat seakan-akan masih di pelupuk mata orang-orang tua yang telah mendahului kita sampai saat ini masih dapat dibayangkan wajah-wajah mereka. Jadi oleh karena itu, marilah kita memperbaiki tujuan hidup, yaitu hendaklah mengutamakan kehidupan akhirat yang kekal abadi tersebut. Di akhirat hanya ada dua tempat, yaitu surga dan neraka. Jadi oleh karena itu, bertakwalah sungguh-sungguh
yaitu bertakwa di mana saja dan kapan saja, hendaklah kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Untuk itu diwajibkan kepada kita menuntut ilmu agama supaya kita tahu apa-apa yang diperintah dan bagaimana cara melaksanakan perintah-perintah tersebut. Alhamdulillah, berkat diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya itu sudah disampaikan kepada kita umat Islam dengan sempurna. Oleh karena itu saya pesankan untuk berbuat taat hendaklah mencukupkan diri dengan sunnah. Artinya kalau ada Rasulullah mengerjakan sesuatu di dalam urusan agama, kerjakanlah. Kalau Rasulullah meninggalkan sesuatu dalam urusan agama, tinggalkanlah. Karena ittiba kepada Rasul merupakan persyaratan diterimanya suatu amal. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kajian-kajian yang lewat kita telah membicarakan berulang kali tentang pentingnya istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga telah menerangkan keutamaan istighfar dan juga lafaz-lafaz istighfar yang ada di dalam Al-Quran maupun yang ada di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu amat banyak, mungkin lebih dari 15 redaksi istighfar. Kemudian salah satu di antara istighfar itu ada yang unggul, yang utama, yaitu yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Kenapa disebut Sayyidul Istighfar? Karena di dalam istighfar tersebut terkandung makna taubat dan merendahkan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla yang tidak terdapat di dalam istighfar-istighfar yang lain. Selain dari itu, istighfar tersebut kalau kita baca pada pagi hari dengan penuh keyakinan, kemudian kamu mati sebelum menjelang malam, maka kamu akan masuk surga.
Dan kalau kamu membaca di awal malam kemudian mati di malam itu sebelum datangnya waktu pagi, maka kamu adalah ahli surga. Hal itu didasari dengan hadis dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya istighfar yang paling baik adalah seorang hamba mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Man qalaha minan nahar mukinan biha, barang siapa yang mengucapkannya pada waktu pagi dengan penuh keyakinan, famata min yaumihi qabla ayyumsi fahuwa min ahlil jannah. Kemudian pada hari itu dia mati sebelum tibanya malam, maka dia ahli surga. Wa man qalaha minal laili wa huwa muqinu biha, barang siapa yang mengucapkannya pada awal malam dan dia penuh keyakinan, famata qabla ayusbiha, kemudian dia mati sebelum waktu pagi, fahuwa min ahlil jannah, maka dia adalah ahli surga. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6306 dan 6323 dan riwayat dari lain-lain. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Sayyidul Istighfar di dalam agama kita merupakan satu amalan yang termasuk zikir bukrata wa asila, pagi dan petang, yaitu diucapkan sesudah sholat subuh, sebelum terbit matahari, dan sesudah sholat asar, sebelum tibanya waktu maghrib. Kemudian dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bagaimana supaya tatkala kita membaca Sayyidul Istighfar tersebut dapat muncul keyakinan, karena keyakinan di dalam hadis tadi merupakan salah satu persyaratan yang dapat menyebabkan si pembaca ini menjadi ahli surga. Oleh karena itu saya pesankan, janganlah ibu-ibu meninggalkan amalan ini, dan ini amat merugikan karena kita tidak tahu kapan kita mati. Sebab mati
itu tidak menunggu sakit, mati tidak menunggu tua, mati tidak menunggu kita harus begini dan begitu. Jadi oleh karena itu, setiap habis sholat subuh bacalah, kemudian sesudah sholat asar bacalah. Kemudian Ibnu Abi Jamroh rahimahullah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan Sayyidul Istighfar ini, yaitu makna-makna yang indah dan lafaz-lafaz yang bagus, sehingga pantas dinamakan Sayyidul Istighfar. Kandungan yang ada di dalam Sayyidul Istighfar, pertama, Allahumma anta Rabbi. Allahumma ya Allah, anta Rabbi, engkau adalah Tuhanku. Rabbi memiliki makna pencipta, pemilik, kemudian penguasa atau yang mengurus. Jadi kalau ada firman Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, artinya Allah itu yang menciptakan alam semesta, Allah yang memiliki alam semesta, Allah yang mengurus atau mengatur alam semesta. Jadi oleh karena itu, bagaimanapun pandainya jin dan manusia, itu kalau disuruh menciptakan sehimpal tanah nggak mungkin bisa. Profesor manapun disuruh membikin atau menciptakan setetes air tidak mungkin bisa. Sehelai rambut nggak mungkin bisa. Sekerat daging nggak mungkin bisa. Satu ranting kecil nggak mungkin bisa. Jadi oleh karena itu, Rabb itu memiliki pengertian bahwa mencipta, mengatur, memiliki, ini semuanya hanya milik Allah. Mencipta artinya dari sesuatu yang asalnya tidak ada menjadi ada. Kalau manusia itu mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, manusia tadi menggunakan apa-apa yang telah diciptakan oleh Allah. Umpamanya tukang membuat pintu, tukang tadi hanya bisa menebang kayu yang diciptakan Allah, digergaji potongannya begitu, kemudian ditambah engsel jadi pintu. Itu kebiasaan manusia. Tapi Rabb ini adalah yang menciptakan alam semesta, matahari, bulan, bintang, manusia, bahkan ciptaan Allah ini amat sangat sempurna, memiliki. Oleh karena itu, setiap ada orang yang mati, maka kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya semuanya ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah, termasuk kita sebagai manusia.
kemudian mengurus, diantaranya memberi rizki, melapangkan rizki, kemudian juga mengabulkan doa. Fa idza maridtu fahuwa yasfin, apabila aku sakit engkau yang menyembuhkan. Ini hanya bisa dilakukan oleh Allah. Jadi perbuatan Allah, tidak boleh ini kita tujukan kepada selain Allah. Umpamanya ada Tuhan pencipta, kemudian ada Tuhan yang tukang rusak, kemudian ada Tuhan yang tukang baiki alam, kemudian ada Tuhan yang menumbuhkan padi, ada Tuhan yang mengatur angin dan api. Jadi keyakinan-keyakinan semacam ini di dalam agama kita Islam itu tidak ada. Jadi oleh karena itu, pertama kita harus memiliki tauhid rububiyah. Kemudian kalimat yang kedua, la ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang berhak disembah illa anta, kecuali engkau ya Allah. Jadi di dalam Al-Quran itu dikatakan, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar supaya kamu bertakwa. Artinya apa? Tauhid rububiyah, keyakinan hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang memiliki, hanya Allah yang mengatur kehidupan kita. Maka keyakinan itu harus melahirkan la ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak disembah kecuali kamu. Ini harus dibuktikan. Dan di dalam hal inilah kebanyakan manusia itu menjadi menyimpang. Umpamanya ada yang berdoa kepada selain Allah. Nabi Muhammad sendiri mengucapkan kalimat ini, kalimat Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Jadi Nabi Muhammad sendiri mengatakan ana abduka, saya hambamu. Oleh karena itu di dalam syahadat dikatakan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusan Allah. Artinya apa? Nabi Muhammad ini manusia biasa. Dia adalah hamba Allah, jangan dituhankan. Walaupun begitu, Nabi Muhammad ini adalah Rasul yang mendapat wahyu, jangan diremehkan. Oleh karena itu, ini nanti muncul dalam kehidupan kita itu. Kalau sudah mendapatkan dalil Al-Quran atau hadis Nabi, maka tidak lain ucapan kita sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Tidak boleh ucapan Nabi Muhammad itu dibenturkan dengan ucapan-ucapan manusia lainnya. Abdullah bin Abbas pernah berkata, hampir-hampir langit runtuh gara-gara aku berkata Rasulullah bersabda, kalian menjawab Abu Bakar berkata.
Artinya apa? Ucapan Rasulullah itu jangan dibenturkan dengan perkataan siapapun, walaupun perkataan itu keluar dari ucapan Abu Bakar, manusia terbaik setelah Rasulullah dan para nabi. Jadi oleh karena itu, la ilaha illa anta, semua muslim wajib meyakini bahwa satu-satunya yang berhak diibadahi dengan benar itu hanyalah Allah. Ibadah dalam artian luas, bukan cuma sholat, segala sesuatu yang diridhoi dan dicintai Allah. Doa itu ibadah, nggak boleh ditujukan kepada selain Allah. Nazar itu ibadah, nggak boleh ditujukan kepada selain Allah. Jadi ucapan dan keyakinan kita harus menggambarkan itu. Umpamanya begini, dalam Al-Quran dikatakan, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Wa indahu, di sisinya lah mafatihul ghaibi, kunci-kunci yang gaib, la ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Artinya apa? Kunci yang gaib itu hanya milik Allah, di tangan Allah. Gaib itu apa? Sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh indera dan pengetahuan manusia, itu namanya gaib. Umpamanya membaca ini khasiatnya begini, itu harus ada dalilnya. Kalau ada hadis Nabi, umpamanya siapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim 3 kali sesudah sholat subuh, maka tidak akan ada yang dapat membahayakan kamu. Maka membaca itu kita akan aman. Kenapa? Karena ada wahyu yang menerangkan tentang itu. Tapi kalau kalian umpamanya mengatakan, Ikam kalau hendak punya kekuatan pukulan, sekali pukul 1 kental, baca wa idza batastum jabbarin, pukulkan ke tumit 3 kali. Yang dibaca ayat Al-Quran. Tapi kata siapa dengan membaca itu dapat menimbulkan kekuatan? Gak ada dalilnya. Ini yang jadi permasalahan. Apalagi umpamanya hendak berpupur baca Pursinapur karena jadi bercahaya. Jadi hal yang semacam ini, wayah ini laris manis. Umpamanya ada orang datang minta-minta menjulungi ayat 1000 dinar. Pak Haji, ini kalau dipasang di tawing rezeki akan melimpah. Kata siapa? Padahal mestinya rezeki kita akan melimpah itu kalau kita mengamalkan apa yang disebutkan dalam Al-Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita bertakwa, mengerjakan yang diperintah, meninggalkan yang dilarang, maka rezeki kita akan melimpah, tidak disangka-sangka. Dan ini dengan sendirinya harus muncul keyakinan melalui Allah adalah Rabb yang melapangkan rezeki.
melalui apa-apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Saya contohkan, ada cerita seorang ulama terkenal di dunia. Saking terkenalnya, ada 4 orang ulama hendak menguji sampai di mana kesolehan ulama tersebut. Akhirnya Mbak Empat datang bertamu. Menurut Islam, memuliakan tamu ini hukumnya wajib. Bahkan kewajiban itu sampai 3 hari, termasuk menjamu. Setelah 4 orang ini datang dalam kondisi lapar karena perjalanan jauh, lapar, haus, dilihat di atas meja itu ada roti 2. Tapi ulama yang terkenal tadi tidak mempersilahkan tamu yang 4 tadi makan roti tadi. Akhirnya apa? Datang pengemis, minta-minta, lapar. Padahal yang 4 tadi juga lapar. Roti yang 2 tadi diberikan kepada pengemis. Setelah pengemis terima kasih, berlalu, tiba-tiba datang orang mengantar sedekah. Malim, ini ada sedekah roti 18 biji. Ujar ulama yang soleh tadi, yang 2 mana? Kenapa? Karena berdasarkan dalil, sedekah 1 akan dibalas menjadi 10. Ulama tadi menyedekahkan roti 2, pasti 20. Diberi 18, dia tanya yang 2 mana? Rupanya yang mengantar itu kada amanah, yang 2 dipataknya. Setelah roti menjadi 20, baru tamunya yang 4 tadi disilahkan makan roti. Rupanya apa? Waktu mau menjamu roti, menjamu tamu 4, rotinya cuma 2, ada mayu. Tapi dia yakin Allah pasti menjadikan jalan keluar. Kenapa? Karena dia tidak pernah berbuat yang tidak benar terhadap agama. Jadi kejadian ini oleh 4 ulama tadi mengakui bahwa ulama yang terkenal itu rupanya ulama yang amat sangat yakin dengan janji-janji Allah. Nah, jadi oleh karena itu, maka di dalam kehidupan ini hendaklah kita mengiringi setelah keyakinan Allah itu Rabb, gak ada yang lain, kemudian menyembah hanya kepada Allah. Jangan selain Allah juga menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Maka kalau terjadi demikian, maka kita melakukan kedoliman yang sangat besar. Oleh karena itulah di dalam Al-Quran, Luqman tatkala mendidik anaknya, yang pertama itu la tusyrik billah, jangan kamu menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Karena menyekutukan Allah itu merupakan kedoliman yang besar. Kemudian yang ketiga, khalaqtani wa ana abduka. Engkau telah menciptakan aku. Khalaqtani, engkau telah menciptakan aku.
wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Jadi di sini wa ana abduka, aku adalah hambamu. Karakter seorang hamba itu selalu menghinakan diri di hadapan tuannya. Nah, ini bisa dijadikan ukuran. Umpamanya bapak-bapak, ibu-ibu menghadap atasan. Kalau atasan itu nggak nampak. Kalau di Jawa itu seseorang rakyat biasa menghadap kepada Gusti atau Raden itu pakai bejalannya aja pakai lintuhut, harus tunduk, mata tidak boleh memandang si Raden tadi. Seperti saya pernah dapat cerita orang yang datang kepada sesuatu yang amat sangat dimuliakan tetapi gulu, artinya berlebihan. Itu benar-benar datang itu dia merasa sangat hina. Nah, jadi di sini nantinya akan memunculkan kita di dalam menyembah kepada Allah itu yang muncul apa? Hub, cinta. Kemudian raja, harap. Kemudian yang ketiga khauf, rasa takut. Ini ketiganya ini harus ada. Kada boleh kita itu tidak ada rasa takut kepada Allah. Seperti ucapan, ya Allah, kalau aku beribadah karena takut kepada neraka, masukkanlah ke neraka. Kalau aku berbuat taat karena mengharap surga, jangan kau masukkan ke dalam surga. Di dalam ajaran agama Islam tidak ada. Bahkan kita diperintahkan takut kepada ancaman-ancaman Allah, kemudian mengharap kepada surga yang dijanjikan oleh Allah. Itu bukan mengurangi kualitas ibadah kita, enggak, tetapi justru itu merupakan rukun dari ibadah yang harus ada di dalam ibadah tersebut. Bahkan di dalam doa, bapak-bapak dan ibu-ibu, Rasulullah berpesan, siapa yang berdoa Allahumma inni as'alukal jannah 3 kali, niscaya nanti surga akan berkata kepada Allah, ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Siapa yang berkata Allahumma inni a'udzubika minan nar 3 kali, nanti di akhirat neraka berkata kepada Allah, ya Allah, jangan kau masukkan dia ke dalam neraka. Jadi oleh karena itu para ulama sangat memesankan di waktu sujud atau di waktu sholat sebelum salam itu banyak-banyak berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa na'udzubika minan nar 3 kali. Kemudian juga Allahumma inni taubatan nasuha itu 3 kali. Itu masalahnya kita ini kalau tidak memohon kepada Allah, kita sama-sama nggak tahu. Bahkan saya sendiri nggak tahu husnul khatimah atau tidak, sempat apa tidak bertaubat taubatan nasuha.
Jadi minta kepada Allah, Allahumma inni taubatan nasuha qoblal maut. Kemudian memohonlah kepada Allah, yaitu Allahumma inni ya Allah, karuniakanlah kepada kami, yaitu husnul khatimah qoblal maut, sebelum mati. Jadi oleh karena itu kembali khalaqtani wa ana abduka. Kemudian yang keempat, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku menepati perjanjianmu dan janjimu sesuai dengan kemampuanku. Nah, kemudian janji kita kepada Allah itu tatkala kita di dalam alam arwah, itu tatkala anak keturunan Adam dikumpulkan, kemudian Allah bersabda, berfirman, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Qalu bala syahidna, betul engkau adalah Tuhanku dan aku bersaksi. Nah, perjanjian ini, oleh karena itu kita sebagai orang beriman, orang Islam, ini adalah orang yang berjalan sesuai dengan fitrah, yaitu pernah berjanji bahwa kita menyaksikan Allah itu adalah sebagai Rabb. Termasuk janji inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu merupakan juga janji kita kepada Allah. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku itu hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mohon maaf, semuanya itu ada 10 dan kita baru kepada 4 kalimat yang terkandung di dalam Sayyidul Istighfar. Mudah-mudahan kita dikaruniai oleh Allah keyakinan tatkala mengucapkan Sayyidul Istighfar tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.